Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sungguh percaya dimanapun kau berada, kita semua bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Kasih setianya tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan Bapak Saudara, kabar baiknya adalah firman Tuhan katakan bahwa rahmatnya, kasih setianya, kebaikannya itu baru setiap pagi Bapak Saudara. Untuk itu kasih setia dan rahmat Tuhan itu baru seperti fresh from the oven untuk saudara dan saya pada pagi hari ini. Untuk itu biarlah setiap hati kita penuh dengan ungkapan syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita katakan sama-sama kepada Tuhan, besar setiamu Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Selalu baru setiap pagi. Mari Bapak Saudara, dengan penuh ungkapan syukur kepada Tuhan, mari sama-sama naikkan pujian ini. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadows of turning with me. Though changes not thy compassions, they fail not. As thou hast been, though forever will be. Oh yeah, besar setiamu, besar setiamu, Allah Bapakku. Dikala suka, dikala duka, tidak berkurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi rahmat-Mu baru. Semua yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepada, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi rahmat-Mu baru. Semua yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepada. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercy I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Pada pagi yang indah ini, kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam doa pagi. Dan Tuhan urapi kami, kuduskan kami. Sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang ajaib, yang boleh membentuk kami, mengubah kami. Sehingga kami boleh berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kuduskan kami dari dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh layak mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, dan kiranya Tuhan yang menolong kami, Roh Kudus yang akan membimbing menuntun kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema firman Tuhan dengan tema Roh Kudus, tolonglah aku. Kita ambil dari Yohanes 14 ayat 16, kita akan membacanya bersama-sama. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengenal seorang ibu yang sudah lanjut usia. Dia sudah tinggal sendirian. Suaminya sudah dipanggil oleh Tuhan dan anak-anaknya tidak lagi di rumah tapi sudah berkeluarga, entah di mana-mana berada. Nah Bapak Ibu, ibu ini adalah ibu yang sederhana, tetapi seorang yang setia di dalam Tuhan. Nah setiap kali dia selalu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, lalu suka berdoa. Dan satu kali dia berdoa, sepertinya ada yang menggerakkan dia, bahwa dia harus berdoa buat anaknya yang paling besar. Dan dia nggak tahu kenapa harus berdoa buat anaknya. Tetapi suara Tuhan sangat kuat untuk dia dengarkan. Lalu dia berdoa, Tuhan, aku nggak tahu apa yang sedang terjadi kepada anakku yang tertua. Tapi dia membutuhkan Tuhan. Dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Membutuhkan urapan Tuhan. Tuhan, tolong dia. Supaya dia melewati pergumulannya, persoalannya. Tuhan, kami serahkan hidupnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, beberapa saat kemudian anaknya menelpon. Mama, aku hari ini telah terlewati dengan satu kecelakaan yang besar. Kenapa kok bisa, Nah? Jam berapa itu terjadi? Baru aja, Mah, terjadi. Ketika ada sebuah truk mendadak berhenti di depan saya. Dan saya ternyata cukup waspada untuk melihat situasi itu. Dan saya langsung mengeremnya dengan sekuat tenaga. Seharusnya mobil saya, Mah, tidak mungkin bisa berhenti. Dan kemungkinan untuk menabrak di belakang truk itu sangat besar, Mah. Mama, aku percaya pasti Mama yang mendoakan. Nah saudara, ini dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kesaksian ini, kesaksian yang luar biasa. Itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu semenjak Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, ketika kita membaca kitab Injil, kita akan menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang besar. Dengan keajaibannya, menyembuhkan orang sakit, dengan kuasanya berjalan di atas air, dengan mujizatnya memberi makan banyak orang. Tapi Tuhan Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya di Yohanes 14, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya apa, Bapak Ibu? Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka yang sangat berperan adalah Roh Kudus. Dan waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Dia sudah ingatkan para muridnya kembali. Tinggallah di Yerusalem beberapa hari ini,
karena Roh Kudus akan dicurahkan kepada kamu. Murid-murid akhirnya mengerti karena mereka sudah melihat keajaiban bahwa Yesus bangkit dari kematian dan kemudian dia hidup selama 40 hari bersama dengan mereka. Dan apa yang dikatakan Yesus pasti akan terjadi dan benar. Hari Pantekosta terjadi turunnya Roh Kudus dengan ditandai lidah-lidah api menguasai di atas kepala para murid-murid Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, peristiwa ini harus disadari oleh kita, diingatkan supaya kita sekarang mengerti bahwa kehidupan kita setelah kita percaya Yesus pada zaman ini dan seterusnya, ada Roh Kudus yang selalu bersama-sama dengan kita. Kalau kita baca Kisah Para Rasul, kitab itu menceritakan bukan hanya pelayanan murid-murid Tuhan, bukan. Tetapi ada penyertaan Roh Kudus yang silih berganti menyertai mereka. Ada banyak peristiwa yang mereka rasakan waktu mereka memilih murid yang berikutnya, menggantikan Yudas Iskariot. Ada peran Roh Kudus. Kemudian ada peran Roh Kudus juga ketika Saulus yang bertobat. Di situ Tuhan bekerja. Barnabas yang dipakai Tuhan untuk mengurapi Paulus menjadi murid Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada peristiwa lagi. Murid-murid ketika ditangkap oleh tentara Romawi, mereka pun dipimpin, diurapi oleh Roh Kudus. Petrus melakukan mujizat dan sungguh luar biasa, sehingga banyak menyembuhkan orang yang sakit. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam perjalanan kita tidak pernah ditinggal sendirian. Ada selalu suara yang berbicara kepada kita. Ada firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita. Dan itu sangat jelas. Kalau orang yang bergaul dengan Tuhan, maka Roh Kudus sangat berkuasa untuk selalu menyadarkan kita, menguatkan kita. Dan itulah yang terbaik yang boleh kita rasakan. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, ada saatnya juga. Bukan hanya persoalan kebenaran, tetapi ada soal kesedihan. Di mana Tuhan Yesus mengatakan, aku juga akan mengutus roh penghibur. Nah ya, jadi roh kebenaran itu juga roh penghibur buat kita. Jadi kalau kita dalam kesusahan, dalam kesedihan, dalam kepahitan, banyak di antara orang di dunia ini akhirnya dalam hidupnya tidak lagi menunjukkan kualitas hidup yang baik. Tidak menunjukkan bagaimana hidupnya sebagai anak-anak Tuhan. Dan mereka akhirnya terpuruk, jatuh di dalam kesedihan, bahkan di dalam dosa-dosa yang tidak terkatakan. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengalami kesedihan, mungkin kita kehilangan orang yang kita kasih. Roh Kudus, kuatkanlah saya. Jamin, pasti Tuhan akan kuatkan kita. Waktu kita dalam kesedihan, mungkin dikhianati oleh seorang teman. Roh Kudus, tolong saya, supaya saya bisa mengampuni orang yang menyakiti saya. Di situ Tuhan akan menolong kita. Roh Kudus, tolong saya, karena saya kecewa berat dengan si A, si B dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pasti kita bisa merasakan hal-hal yang demikian. Marilah kita menyadari bahwa hidup kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Di zaman ini yang berperan besar, Tuhan Yesus telah naik ke surga. Dan sekarang Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dia menguasai kita. Dia merasuki kita. Bukankah Tuhan sudah mengatakan kamu adalah bait Roh Kudus? Dan berarti apa? Bait Roh Kudus, di sana tinggal Roh Kudus di dalam hidup kita. Kamu adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Berarti Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Luar biasa bukan? Dan itu keajaiban bukan? Dan itu sangat berguna, bermanfaat bagi hidup kita. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita mengabaikan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita.
manfaatkan, dan kita betul-betul beriman kepada Roh Kudus yang akan selalu menolong kita. Nah, bagaimana kita bisa mendengarkan suara Roh Kudus? Bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada kita? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada seorang anak yang bertanya kepada pendetanya. Pertanyaannya demikian, "Pak Pendeta, bagaimana Pak mendengarkan suara Tuhan?" Bagaimana pendeta itu menjawab? Lalu dia bertanya kepada anak itu, "Coba kamu dengarkan sekarang, suara siapa yang berbicara?" Lalu pendeta itu panggil tetangganya, ya, yang kebetulan lewat. Disuruh berbicara. Waktu orang itu berbicara, anak itu berusaha mendengarkan suara siapa ya. Dia nggak tahu. Dia nggak kenal. Oke, sekarang kamu nggak tahu ya. Oke, sekarang coba dengarkan suara siapa ini. Lalu kamu tutup matanya ya, jangan melihat. Lalu dia tutup matanya dan mendengarkan suara pendetanya berbicara. Nah, sekarang suara siapa yang kamu bisa kenal? Suara Bapak Pendeta. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Anak itu sering bergaul, sering berbicara, sering dekat-dekatan dengan pendetanya. Maka dia mengenal suara pendetanya. Demikian juga dengan suara Tuhan, suara Roh Kudus. Kalau kita selalu bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, membaca firman-Nya setiap hari, merenungkannya dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan satu penyembahan yang luar biasa serius, lalu kita banyak berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat, pasti dalam waktu-waktu yang akan datang, kita akan semakin mengenal suara yang berbicara kepada kita. Kadang saya, Bapak Ibu, diingatkan oleh Roh Kudus. "Ton, coba kamu pergi ke jemaat sana, daerah sana." Dia enggak ngomong spesifik rumahnya A, B, C, enggak. Tapi memang ada yang bisa kasih tahu spesifik. Tapi lebih banyak daerah sini, daerah sini. Lalu saya datang. Begitu saya datang, saya baru tahu suara Tuhan benar. Bahwa orang yang saya besuk, saya kunjungi, mereka sangat diberkati oleh Tuhan. Karena biasanya mereka dalam kondisi sedih, dalam kondisi butuh dihibur, dalam kondisi butuh didoakan, dikuatkan. Nah, Bapak Ibu, itulah pertolongan Roh Kudus. Kalau kita dekat dengan Tuhan, suara Tuhan sangat dekat dengan kita. Kita kembali kepada ilustrasi yang pertama tadi. Ibu ini terus berdoa. Dia membaca firman Tuhan. Doa pagi, dia datang dengan setia, walaupun jalannya sudah tertatih-tatih. Saya ingat ibu ini. Dan sekarang sudah bersama dengan Bapa di surga. Semua anak-anaknya setia, diberkati oleh Tuhan hidupnya. Dan mereka berhasil melewati masa-masa sulit mereka dengan sebaik-baiknya. Karena ada siapa? Ada Roh Kudus yang memberikan pertolongan di dalam hidup kita. Dan hari ini, Roh Kudus akan membantu, menolong kita dalam keseharian kita sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Pada pagi hari ini, kami akan melanjutkan kehidupan kami dengan kuasa dan anugerah-Mu. Berkati kami Tuhan, tolong kami untuk melewati hari-hari kami. Sekarang kami sadar Tuhan, Roh Kudus benar-benar hadir di tengah kami. Bantu kami Tuhan untuk selalu sadar akan kehadiran Roh Kudus yang selalu memimpin kami, membimbing kami, mengajar kami, dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami yatim piatu, tapi kami selalu ada pendampingnya, yaitu Roh Kudus di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Marilah kita menaikkan pokok doa yang pertama. Kita berdoa supaya kita tetap setia hari ini dan seterusnya di dalam membaca firman Tuhan. Jangan pernah abaikan itu.
Karena kita akan mendapatkan kekayaan Tuhan yang luar biasa. Kita berdoa supaya Roh Kudus mengingatkan kita untuk selalu berdoa, selalu memuji, memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, urapi kami Tuhan. Hari ini kami bersyukur, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang ajaib, yang menguatkan kami, menolong kami, membantu kami untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu setiap hari, berdoa setiap saat, memuji Tuhan di dalam keseharian hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memenuhi kami, memuaskan kami, mengenyangkan kami dengan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami, melalui respon kami yang aktif untuk selalu intim dan dekat dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, kita berdoa untuk bangsa kita yang masih terus melawan COVID, ya, dan suramnya juga ekonomi yang mungkin tidak semua orang mengalami, tetapi ada banyak orang yang mengalami ekonomi yang semakin susah, semakin sulit. Kita berdoa supaya orang-orang ini, bahkan orang-orang percaya, tetap semangat berjuang dalam pekerjaan dan usaha yang baru yang mereka geluti, diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa ini yang terus melawan COVID. Tuhan berkati supaya pemerintahan kami, dokter-dokter kami, suster kami, para relawan yang menangani masalah orang yang sakit COVID bisa ditangani dengan baik, dengan semangat, kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Beri hikmat kepada mereka, beri kesabaran, kesetiaan untuk melayani orang-orang yang sakit COVID. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara kami yang berjuang dalam ekonomi mereka. Tuhan tolong supaya mereka tetap memiliki usaha, memiliki pekerjaan. Yang menganggur, Tuhan berikan kesempatan untuk berusaha atau mendapatkan pekerjaan. Buka jalan buat mereka, sehingga keluarga mereka tetap dipelihara di dalam penyertaan Tuhan. Tolong mereka Tuhan, jangan bermalas-malasan, jangan putus asa, jangan kecewa, tapi mereka punya semangat juang yang tinggi untuk melanjutkan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan urapi mereka semua. Tuhan berkati dengan berkelimpahan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa untuk orang-orang Kristen pada saat ini. Mungkin sudah sampai setahun lebih nih, masa pandemi, orang udah banyak mengikuti ibadah online dan mereka mengalami kejenuhan, ya, bisa jadi mereka sudah tidak lagi beribadah, tidak lagi mendengarkan firman Tuhan. Mereka sangat duniawi mungkin. Jadi kita berdoa buat mereka supaya Tuhan kembalikan motivasi mereka, semangat kerohanian mereka. Kita berdoa untuk ibadah online maupun onsite besok hari. Tuhan berkati dan sertai. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk orang-orang Kristen yang pada saat ini sudah setahun lebih dalam masa pandemi ini. Mereka ikut ibadah online, mengalami kejenuhan Tuhan, mengalami satu kemunduran. Bahkan ada yang tidak lagi beribadah kepada Engkau Tuhan. Mereka tidak peduli lagi karena bagi mereka sama aja. Tidak ada perubahan apapun. Ternyata sebenarnya mereka salah Tuhan. Kami berdoa supaya mereka kembali semangat, kembali berjuang untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya gereja-gereja yang mengadakan ibadah online menyajikan ibadah mereka dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa daripada Tuhan, sehingga membuat orang-orang merasakan hadirat-Mu di tengah mereka. Tuhan berkati untuk ibadah kami besok di gereja-gereja di seluruh Indonesia, bahkan di Kelapa Gading, di Kerawang, dan di Solo. Tuhan berkati para hamba Tuhan, para pelayan, jemaat-jemaat Tuhan. Persiapkan hati mereka untuk mengikuti ibadah online maupun onsite. Tuhan berkati mereka supaya tetap menjaga prokes mereka dengan baik. Dan tolong mereka Tuhan untuk memberikan pelayanan mereka dengan baik, ibadah mereka dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Terima kasih Bapa di surga untuk doa pagi hari ini. Kami akan akhiri bersama dengan Tuhan yang akan mengurapi kami dengan Roh Kudus yang selalu menolong kami
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua bilang amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat hari weekend dan selamat beribadah besok hari. Tuhan berkati kita. Amin.